Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan menyimak sebuah kisah luar biasa tentang perubahan besar yang terjadi di Thailand. Puluhan vihara megah diubah menjadi masjid yang penuh berkah. Kisah ini dipenuhi dengan perjalanan spiritual, perdebatan mendalam, dan keberanian yang luar biasa dari para biksu yang akhirnya menemukan kebenaran dalam Islam. Semua bermula dari kegelisahan seorang biksu yang mulai mempertanyakan keyakinannya. Dalam perjalanan mencari kebenaran, ia bertemu dengan seorang muslim yang memperkenalkan Islam dengan kasih sayang dan hikmah. Perdebatan yang panjang terjadi, namun hati yang ikhlas tak bisa memungkiri cahaya kebenaran. Akhirnya, bukan hanya dia, tapi puluhan biksu lainnya memutuskan untuk memeluk Islam. Dengan penuh kesadaran dan haru, para biksu ini melakukan langkah berani menghancurkan vihara yang dulunya menjadi tempat mereka beribadah. Tempat itu kemudian diubah menjadi masjid yang kini menjadi simbol baru keimanan mereka. Sebuah perjalanan yang tidak hanya penuh tantangan, tapi juga inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Mari kita saksikan bersama bagaimana perjalanan ini membawa perubahan besar dan penuh makna. Yuk, kita mulai ceritanya. Bismillah. Di sebuah desa kecil bernama Ban Meti, jauh di pedalaman Thailand, berdiri megah sebuah vihara tua bernama Vihara Santi Dharma. Dikelilingi oleh hutan bambu yang rimbun dan sungai yang mengalir tenang, vihara itu menjadi pusat spiritual masyarakat desa selama lebih dari 1 abad. Para biksu di sana hidup sederhana, menjalankan meditasi, dan menjadi panutan masyarakat. Bante Sukit, kepala vihara, dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan bijaksana. Namun, di balik ketenangan wajahnya, Bante Sukit sering merasa ada kekosongan dalam batinnya. Setiap malam, saat duduk di ruang meditasi yang diterangi cahaya lilin, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang aku yakini selama ini benar-benar jawaban atas semua pertanyaan hidup ini? Apakah ini jalan yang sejati? Suatu pagi yang cerah, sebuah kejadian kecil membawa perubahan besar di desa itu. Seorang pedagang keliling bernama Ahmad tiba di desa Ban Meti. Ahmad, seorang muslim dari wilayah selatan Thailand, terkenal sebagai pedagang buku yang jujur. Ia sering membawa berbagai buku, termasuk kitab suci Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Thailand. Ahmad membuka lapak kecil di pasar desa, tidak jauh dari vihara. Saat sedang menyusun buku-bukunya, seorang biksu muda bernama Bante Narong lewat. Matanya tertuju pada sebuah buku dengan sampul berwarna emas bertuliskan Al-Quran, petunjuk hidup. Dengan penuh rasa ingin tahu, Bante Narong mendekati Ahmad dan bertanya, buku apa ini? Ahmad tersenyum hangat, lalu menjawab, ini adalah Al-Quran, kitab suci kami umat Islam. Isinya adalah petunjuk hidup dari Sang Pencipta, Allah, untuk seluruh manusia. Narong mengernyit, penasaran, petunjuk hidup, apa maksudmu? Ahmad dengan tenang menjelaskan, Al-Quran menjelaskan tentang siapa kita, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan pergi setelah kematian. Semuanya ada di sini. Dialog itu menjadi awal dari hubungan yang tak terduga antara Ahmad dan Bante Narong. Setiap pagi, Narong mampir ke lapak Ahmad untuk bertanya lebih banyak tentang Islam. Ahmad tidak pernah memaksa, tetapi selalu menjawab dengan dalil yang logis dan penuh kasih sayang. Pertemuan dengan Bante Sukit Narong yang penasaran mulai membawa diskusi ini ke dalam vihara. Ia menceritakan pertemuannya dengan Ahmad kepada Bante Sukit. Bante, pedagang itu berbicara tentang satu Tuhan, Allah, dan kehidupan setelah kematian. Aku tidak tahu mengapa, tetapi itu masuk akal bagiku. Sukit mendengarkan dengan seksama, meski ia tetap tenang, dalam hatinya ada rasa ragu. Narong, kita tidak boleh dengan mudah terpengaruh oleh ajaran lain. Namun, jika itu membuatmu penasaran, mungkin ada baiknya kita mengundang pedagang itu ke sini dan berdialog. Narong setuju, dan beberapa hari kemudian, Ahmad diundang ke vihara. Suasana pertemuan itu begitu hening, para biksu duduk melingkar di aula utama, dengan patung Buddha besar berdiri megah di tengah ruangan. Ahmad, dengan kerendahan hati, mulai menjelaskan tentang Islam. Ahmad memulai dengan berkata, saya tidak datang untuk mengganggu keyakinan kalian. Saya hanya ingin berbagi tentang apa yang saya yakini.
Dalam Islam, kami percaya bahwa Tuhan itu esa, tanpa bentuk, tanpa sekutu. Kami menyebutnya Allah. Salah satu biksu bertanya skeptis, jika Tuhan tidak memiliki bentuk, bagaimana manusia bisa memujanya? Ahmad menjawab, karena Allah tidak terbatas oleh bentuk atau ruang. Dia lebih besar dari apapun yang bisa kita bayangkan. Kita tidak membutuhkan perantara untuk mendekat kepadanya, karena dia selalu dekat dengan hambanya. Dialog itu berlangsung lama. Para biksu yang awalnya skeptis mulai tertarik dengan logika yang disampaikan Ahmad. Salah satu momen yang paling menggetarkan adalah ketika Ahmad membaca sebuah ayat Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran Surah Atin ayat 4-6. Ayat itu membuat Bante Sukit termenung. Dalam hatinya, ia merasa seolah-olah ayat itu berbicara langsung padanya. Jika ini benar, maka apa yang selama ini aku jalani? Pikirnya. Pergulatan batin Bante Sukit malam itu, Bante Sukit duduk di depan patung Buddha di ruang meditasi. Ia menatap patung itu lama sekali, mencoba mencari jawaban atas kegelisahannya. Namun, semakin ia merenung, semakin ia merasa kosong. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak pernah merasa dekat dengannya? Dalam keheningan malam, ia memutuskan untuk membaca terjemahan Al-Quran yang diberikan Ahmad. Saat membuka halaman pertama, ia membaca ayat pembuka. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, Bante Sukit dan Narong terus berdiskusi dengan Ahmad. Perlahan, mereka mulai mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam, tidak hanya tentang Islam, tetapi juga tentang kebenaran ajaran yang mereka yakini selama ini. Dialog panjang itu membawa perubahan besar di hati mereka, tetapi perjalanannya baru saja dimulai. Di bawah naungan pohon beringin besar yang rindang, Abdullah duduk bersila dengan senyuman hangat. Ia sudah menyiapkan beberapa cangkir teh melati, menunggu kedatangan Bante Wiret bersama beberapa biksu senior lainnya. Abdullah tahu pertemuan kali ini akan sangat penting, bukan hanya untuk Bante Wiret, tetapi juga untuk seluruh komunitas biksu di desa itu. Beberapa menit kemudian, Bante Wiret muncul, diikuti 3 biksu lainnya, Bante Narong, Bante Chai, dan Bante Somchai. Mereka tampak sedikit canggung, tetapi senyuman Abdullah berhasil mencairkan suasana. Dengan sopan, mereka menerima teh yang disuguhkan. Terima kasih atas undangannya, Abdullah, kata Bante Wiret sambil menghirup teh hangat itu. Kami mendengar banyak tentang Islam dari pertemuan sebelumnya, dan kami ingin tahu lebih banyak. Namun, kami juga memiliki banyak pertanyaan. Tentu, Bante. Pertanyaan adalah langkah awal menuju kebenaran, jawab Abdullah dengan tenang. Diskusi pun dimulai. Bante Narong, seorang biksu yang sudah puluhan tahun mendalami agama Buddha, mengajukan pertanyaan pertama. Abdullah, di agama kami diajarkan bahwa mencapai nirwana adalah tujuan tertinggi. Bagaimana dengan Islam? Apa tujuan tertinggi dalam hidup seorang Muslim? Abdullah tersenyum lembut. Dalam Islam, tujuan hidup kami adalah beribadah kepada Allah dan mencari ridha-Nya. Kami percaya bahwa kehidupan dunia ini sementara, dan tujuan akhir kami adalah jannah, surga. Tetapi surga bukan hanya tentang kebahagiaan, itu adalah tempat di mana jiwa kita bersatu dengan cinta Allah yang abadi. Semua ibadah yang kami lakukan adalah jalan untuk mendekat kepadanya. Jawaban itu membuat Bante Narong terdiam, merenung dalam-dalam. Namun, Bante Chai, yang dikenal kritis, bertanya, tetapi bagaimana dengan konsep reinkarnasi? Kami percaya bahwa kehidupan ini adalah siklus, dan jiwa terus bereinkarnasi sampai mencapai kesempurnaan. Abdullah menatapnya dengan penuh penghormatan. Islam mengajarkan bahwa kita hanya hidup sekali di dunia ini. Setelah itu, ada kehidupan setelah mati, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita. Konsep ini memberikan makna mendalam bagi setiap tindakan kita. Tidak ada kesempatan kedua, sehingga setiap detik menjadi berharga. Dialog semakin mendalam, para biksu mulai membahas peran patung dalam agama mereka. Bante Somchai, dengan nada hati-hati, berkata, kami berdoa melalui patung, mereka adalah lambang para dewa. Bagaimana Islam memandang ini?
Abdullah menatap mereka dengan penuh empati. Dalam Islam, kami tidak menggunakan patung atau perantara apapun dalam ibadah. Kami percaya bahwa Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Kita bisa berbicara langsung kepadanya, memohon kepadanya tanpa perantara. Ini bukan tentang menolak seni atau simbol, tetapi tentang memastikan bahwa hati kita hanya bergantung pada Allah, Sang Pencipta. Kata-kata Abdullah membuat suasana semakin hening. Para biksu terlihat mulai gelisah, seolah ada pergolakan batin yang besar. Bante Wiret memecah keheningan dengan pertanyaan lembut, "Lalu, bagaimana Anda meyakini bahwa Islam adalah kebenaran?" Abdullah membuka Al-Quran kecil di tangannya. Ia membaca terjemahan surah Al-Baqarah ayat 2-3. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran ini memberikan jawaban atas semua pertanyaan saya. Bukan hanya logis, tetapi juga memenuhi hati saya dengan kedamaian yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata, lanjut Abdullah. Bante Wiret mengangguk pelan. Kedamaian? Itu yang sering saya cari tetapi sulit saya temukan. Gumamnya, hampir tidak terdengar. Diskusi berlangsung hingga matahari tenggelam. Langit berubah menjadi jingga keemasan, menciptakan suasana yang magis. Abdullah mengundang mereka untuk melanjutkan diskusi di masjid desa. Di sana, saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana umat Islam beribadah. Mungkin kalian akan menemukan sesuatu yang baru. Para biksu akhirnya setuju. Malam itu, mereka memasuki masjid untuk pertama kalinya. Abdullah menunjukkan tata cara wudhu, menjelaskan makna salat, dan memperlihatkan bagaimana umat Islam berdoa dengan penuh kepasrahan. Para biksu terharu melihat kesederhanaan dan keikhlasan dalam ibadah umat Islam. Ketika malam semakin larut, Bante Wiret berbicara dengan suara gemetar, "Abdullah, saya merasa bahwa hati saya mulai condong ke arah yang baru. Namun, ini bukan keputusan yang mudah. Saya memiliki tanggung jawab besar di vihara, dan ini akan mengguncang komunitas kami." Abdullah menjawab dengan lembut, "Bante, hidayah adalah anugerah Allah. Jika hati Anda merasa damai, itu adalah tanda darinya. Tetapi perjalanan ini harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan. Saya akan mendukung Anda apapun keputusan Anda." Diskusi itu menjadi awal dari perubahan besar. Bante Wiret dan para biksu lainnya mulai sering datang ke masjid, belajar tentang Islam dengan penuh rasa ingin tahu. Di vihara, mereka juga mulai mengajarkan ajaran Islam kepada para biksu lainnya. Secara perlahan tetapi pasti, lambat laun, benih keimanan mulai tumbuh di hati mereka, dan perjalanan menuju perubahan yang lebih besar pun dimulai. Pagi itu, mentari menyembul di balik pegunungan, menyinari bangunan megah vihara yang berdiri kokoh di tengah desa. Namun, hari ini bukanlah hari biasa. Di halaman vihara, puluhan biksu yang kini telah memeluk Islam berkumpul dengan hati yang berdebar. Mereka menyadari bahwa langkah yang akan mereka ambil adalah momen bersejarah, bukan hanya bagi mereka tetapi juga bagi seluruh desa. Vihara itu telah menjadi saksi perjalanan hidup mereka selama puluhan tahun. Patung-patung Buddha yang berdiri di dalamnya pernah menjadi simbol keyakinan mereka. Namun, setelah menemukan kebenaran dalam Islam, mereka merasa bahwa tempat itu sudah tidak lagi menjadi rumah bagi hati mereka yang kini terisi keimanan kepada Allah. Abdul Wahid dahulu Bante Wiret, pemimpin para biksu yang telah memeluk Islam, berdiri di depan kelompok itu. Wajahnya menunjukkan campuran emosi, keteguhan, kesedihan, dan harapan. Di tangannya tergenggam sebuah palu besar, simbol keputusan mereka untuk menghapus masa lalu dan memulai hidup baru. "Kita tidak menghancurkan ini karena kebencian," ujar Abdul Wahid dengan suara tegas, tetapi penuh kelembutan. "Tetapi karena ini adalah langkah kita menuju kebenaran. Kita telah meninggalkan simbol-simbol lama dan memilih untuk hanya menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini, kita mengubah tempat ini menjadi rumahnya." Sebelum memulai, mereka bersama-sama mengangkat tangan, berdoa memohon keberkahan dan ampunan. Abdullah, sang dai yang selama ini membimbing mereka, memimpin doa, "Ya Allah, jadikanlah langkah ini sebagai amal yang membawa keberkahan bagi kami dan desa ini. Jadikanlah masjid ini sebagai tempat yang memancarkan cahaya Islam untuk semua." Abdul Wahid melangkah maju ke patung Buddha terbesar yang berdiri di tengah aula vihara. Patung itu menjulang megah, tingginya hampir menyentuh langit-langit,
Dahulu, ia dan para biksu lain bersujud di hadapannya, memohon perlindungan dan berkah. Tetapi sekarang, dengan palu di tangan, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ketika palu pertama menghantam patung, suara dentingan keras menggema ke seluruh ruangan. Suara itu seperti memecah keheningan bertahun-tahun, mengguncang hati semua orang yang menyaksikan. Sebagian dari mereka menutup mata, merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Allahu Akbar, seru Abdul Wahid dengan lantang, memberikan semangat kepada saudara-saudaranya yang lain. Para mantan biksu yang berada di sekitarnya mulai maju, mengambil palu dan perkakas lain. Satu persatu mereka menghancurkan patung-patung kecil yang ada di sekitar aula. Namun, saat proses penghancuran berlangsung, tiba-tiba terdengar suara angin kencang di luar vihara. Seakan-akan alam turut bersaksi atas keputusan besar ini. Suara pintu yang berderit dan gemuruh angin membuat beberapa orang berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang ganjil. Mungkin ini ujian dari Allah, gumam salah satu mantan biksu. Abdullah menenangkan mereka, tetaplah kuat, setiap langkah menuju kebenaran akan selalu diiringi ujian. Saat patung besar itu mulai runtuh, air mata menetes dari mata Abdul Wahid. Berpuluh tahun aku sujud di hadapan benda ini, bisiknya dengan suara bergetar. Namun, kini aku menyadari, selama ini aku tersesat, ampuni aku, ya Allah, atas kebodohan masa laluku. Mantan biksu lainnya ikut menangis. Bagi mereka, ini bukan sekadar menghancurkan patung, ini adalah penghancuran simbol masa lalu mereka. Sebuah masa yang penuh dengan kebingungan dan pencarian tanpa akhir. Tetapi, di balik kesedihan itu, ada harapan besar. Seorang mantan biksu muda, yang baru beberapa minggu memeluk Islam, berkata dengan suara lirih, kita bukan hanya menghancurkan batu, tetapi kita sedang membangun sesuatu yang lebih besar, sebuah jalan menuju ridanya. Setelah penghancuran selesai, mereka mulai membersihkan sisa-sisa patung dan ornamen vihara. Lantai yang sebelumnya dipenuhi karpet tebal diganti dengan sajadah sederhana. Dinding-dinding yang dihiasi ukiran Buddha kini dicat putih bersih, melambangkan kesucian dan permulaan yang baru. Hari peresmian masjid menjadi momen yang sangat mengharukan. Azan pertama dikumandangkan oleh Abdul Wahid, suaranya menggema lembut, memenuhi udara dengan getaran keimanan. Para mantan biksu yang kini menjadi muslim berbaris di saf pertama, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Saat itu, Abdullah berdiri di depan mereka. Hari ini, kita tidak hanya mengubah sebuah bangunan, kita mengubah hati, kita mengubah hidup. Masjid ini adalah simbol perjalanan kalian, sebuah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya. Vihara yang dahulu menjadi pusat ibadah Buddha kini menjadi masjid yang penuh dengan keberkahan. Para mantan biksu yang kini menjadi muslim aktif berdakwah, menceritakan perjalanan spiritual mereka kepada siapapun yang ingin mendengarkan. Desa yang tadinya dipenuhi vihara perlahan-lahan berubah menjadi desa dengan banyak masjid. Kehidupan masyarakat di sana menjadi lebih damai, penuh dengan kasih sayang dan toleransi. Kisah ini menjadi inspirasi, tidak hanya bagi desa itu, tetapi juga bagi dunia, tentang bagaimana keimanan dan kasih sayang bisa mengubah segalanya.